Baik, kembali lagi dengan saya Yuferdian dengan NIM 23650014. Video ini merupakan lanjutan dari video pada materi kedua, di mana pada video ini saya akan membahas mengenai materi ketiga yang membahas tentang fase perencanaan pada proyek teknologi informasi. Lanjut, di mana di sini pengertian perencanaan. Di mana perencanaan menurut AB pada tahun 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Selanjutnya, pentingnya proses perencanaan proyek, di mana sebelum memulai proyek apapun ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Kemudian fungsi dari perencanaan proyek. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga yaitu merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Selanjutnya, tahapan pada perencanaan proyek, di mana dimulai dari urutan kerja, yaitu seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian jadwal kegiatan, yaitu waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Kemudian ramalan performasi, penyelesaian suatu proyek, yaitu performasi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Selanjutnya, penetapan tujuan, yaitu menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performasi yang ditargetkan. Kemudian, perancangan organisasi proyek, yaitu menentukan departemen, subkontraktor, dan manajer proyek. Dan terakhir yaitu rencana anggaran dan sumber daya, yaitu jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian di fase perencanaan proyek teknologi informasi terdiri dari 3. Pertama, merencanakan proyek, kedua, mempersiapkan proyek, dan ketiga yaitu mendefinisikan rincian dari proyek. Di mana A, perencanaan strategi, yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya yaitu memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kemudian mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Kemudian menetapkan kendala proyek, yaitu memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya
batasan dana yang diperkenankan, dan batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan perusahaan. Kemudian D. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Menghemat biaya. 3. Meningkatkan kelangsungan hidup sistem. 4. Keterkaitan hubungan dengan subsistem lain. Dan kelima yaitu kebutuhan mendesak. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Yaitu kriteria tidak rasional mencakup 2 hal. Pertama, manajemen tidak berminat. Kedua, menonjolkan kebanggaan. Kemudian mendefinisikan bagian proyek yang akan dikembangkan. Pertama, melakukan studi kelayakan, di mana mencakup 2 hal, yaitu memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Selanjutnya, menilai dari kelayakan pada suatu proyek. Yang pertama, kelayakan teknik. Kedua, kelayakan hukum. Ketiga, kelayakan operasi. Keempat, kelayakan jadwal. Dan yang kelima yaitu kelayakan pada ekonomi. Di mana pada yang pertama, kelayakan teknik. Apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Di mana hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Selanjutnya, pada kelayakan hukum, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Di mana hal-hal yang dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Kemudian kelayakan operasi. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Di mana hal-hal yang dipertimbangkan yaitu 1. Kemampuan personil, 2. Kemampuan operasional sistem, 3. Kemampuan pengendalian, dan 4. Efisiensi dari sistem. Selanjutnya, kelayakan pada jadwal, yaitu dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan, di mana hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu 1. Memanfaatkan waktu dengan efisien, 2. Perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM, dan 3. yaitu alat bantu yang dapat digunakan, atau program evaluation dan review teknik, Gantt, Microsoft Project, Work Breakdown Struktur atau WBS, matriks tanggung jawab dan jaringan kerja. Kemudian yang kelima yaitu kelayakan ekonomi, yaitu apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan, di mana hal-hal yang harus dipertimbangkan, pertama, besarnya dana yang diperlukan, dan kedua, manfaat yang diperoleh apabila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi ketiga yaitu fase perencanaan proyek teknologi informasi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.